Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga sehat semua ya adik-adik di rumah. Adik-adik, hari ini Kak Juang mau mengajak adik-adik untuk menanam tanaman. Tanaman yang sudah Kak Juang siapkan yaitu cabai. Di sini bibitnya ada dua. Yang satu Kak Juang akan tanam di tanah yang subur dan yang satu di tanah yang berbatuan. Oke, langsung aja adik-adik. Ayo ikutin Kak Juang, mari kita menanam sama-sama. Ya adik-adik, ini Kak Juang sudah meletakkan dua bibit cabai di sini ya. Yang satu di tanah yang subur dan yang satu di tanah yang berbatu. Dan ayo kita mulai menanam cabai dan kita keluarkan biji cabai ya. Kita tanam di tanah yang subur. Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian yang satu kita tanam di tanah yang berbatu. Ya adik-adik, nanti kita lihat hasilnya mana yang tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik ya. Kita tunggu beberapa waktu lagi. Oke? Ya adik-adik, ketemu lagi sama Kak Juang. Nah, hari ini Kak Juang mau menunjukkan kepada adik-adik bibit yang sudah kita tanam beberapa waktu yang lalu. Nah, ini dia bibit cabai yang kita tanam di tanah yang subur. Dia akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Sini ada bibit cabainya. Tentunya ada akar, ada batang, dan ada daun yang subur ya. Dan ini adik-adik bisa melihat, ini tanaman cabai yang kita tanam di tanah yang berbatu. Dia tidak bisa tumbuh karena apa? Karena dihapit oleh bebatuan. Sehingga dia susah untuk tumbuh, makanya menjadi tanaman yang layu akhirnya mati. Ya adik-adik, karena hari ini adalah hari Minggu, Kak Juang akan mengajak adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu di rumah aja. Nah, adik-adik jangan kemana-mana, tonton terus sekolah minggu di rumah aja. Hai adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat. Coba diulangi sekali lagi ya adik-adik. Jawabannya ikuti kakak-kakak tadi. Adik-adik di rumah apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat. Nah adik-adik, sudah siap belum untuk ikut kegiatan sekolah minggu kita hari ini? Sudah siap dong Kak? Kalau gitu, nah sikap yang baik ya. Ikuti terus kegiatan kami dari awal sampai akhir. Tetap di kegiatan sekolah minggu Di rumah aja. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Vivi. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa yang baik. Tangan dikatup, mata dipejamkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau telah menjaga istirahat kami sepanjang malam. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu di rumah aja. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Vivi yang sudah memimpin kita doa pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Vivi. Sama-sama. Ya adik-adik, biar kita semangat, yuk kita tepuk semangat dulu ya. Kakak-kakak udah siap? Siap. Ya, coba kita mulai. Adik-adik juga di rumah siap ya. Kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi nih kayaknya adik, kakak-kakak, biar adik-adik di rumah ikut juga ya. Ayo adik-adik di rumah, semangat ya. Kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Nah, biar adik-adik makin lebih semangat lagi, ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri memuji Tuhan.
ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Halo semua, baru aja kamu membaca satu ayat dari Injil kita hari ini. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang rapi ya. Kang Put akan membantu kalian untuk membacakan firman Tuhan. Begini ceritanya. Pada waktu itu, Yesus sedang berada di tepi danau. Tidak lama kemudian, datanglah berbondong-bondong orang kepadanya untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan Yesus. Melihat kedatangan orang banyak itu, Yesus lalu naik ke atas perahu. Sementara orang banyak itu berdiri di tepi danau, siap mendengarkan apa yang akan dikatakan Yesus. Yesus mengatakan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik mau tahu tidak bagaimana sih cerita tentang perumpamaan seorang penabur? Kamu pun akan membantu kalian bercerita dengan menggunakan gambar. Yuk ikuti kamu pun. Ada seorang penabur. Ia memiliki banyak benih. Benih-benih itu ia taburkan di berbagai tempat. Benih yang pertama ia taburkan di pinggir jalan. Adik-adik tahu benih yang ada di pinggir jalan? Ya, dia tidak masuk ke dalam tanah. Tidak lama kemudian datanglah burung-burung menghampiri benih-benih itu. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi dengan benih-benih itu? Benih-benih itu dimakan oleh burung-burung, sehingga benih-benih itu pun habis tidak bersisa, hilang semuanya. Lalu penabur itu kembali menaburkan benihnya. Kali ini benihnya ia tidak taburkan lagi di pinggir jalan loh, melainkan ia menaburkannya di tanah. Namun tanah itu penuh dengan batu-batu, banyak sekali batunya. Apakah tanahnya ada? Ada, tanahnya tipis sekali. Batu banyak di atas tanah-tanah itu. Sehingga tanah itu yang tadi tipis tadi menjadi tidak berakar deh benihnya. Tumbuh namun tidak berakar. Sehingga ketika matahari mulai tinggi, siang hari mulai menyengat sekali dan menyinari benih-benih itu, benih-benih yang tidak berakar itu pun menjadi mati deh karena tidak memiliki akar yang kuat untuk bertahan. Lalu penabur itu kembali menaburkan benih-benihnya lagi. Benih yang kali ini ditaburkan jatuh di antara semak berduri. Adik-adik, kira-kira apakah benih itu bisa bertumbuh? Nah, sebenarnya benih-benih yang jatuh di semak berduri itu berakar loh. Tapi ketika ia mulai mencoba bertumbuh, semak-semak berduri yang ada di sekitarnya pun ikut tumbuh bersamanya. Dan mereka tumbuh lebih cepat dan besar, sehingga semak berduri itu menghimpit benih-benih yang sedang tumbuh itu. Dan akhirnya benih-benih itu pun menjadi mati. Lalu penabur itu menaburkan benih-benihnya lagi. Benih yang terakhir atau benih yang keempat jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, di tanah yang bagus. Nah adik-adik, apakah benih-benih itu akan tumbuh? Ya, benar sekali. Benih-benih itu jatuh di tanah yang baik. Ia pun mulai berakar, ia mulai bertumbuh, dan ia mulai berbuah lebat. Nah adik-adik, kakak akan mencoba menjelaskan arti dari firman yang sudah kita dengar bersama. Adik-adik tahu tidak? Penabur adalah Allah Bapa. Sedangkan benih-benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Dan tempat-tempat benih itu ditaburkan adalah kita manusia. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan
diartikan sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun kemudian melupakannya begitu saja. Benih yang ditaburkan di bebatuan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia senang sekali, penuh sukacita, tapi kemudian ia juga melupakannya begitu saja. Dan benih yang ditaburkan di semak berduri adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Namun karena indahnya dunia, karena begitu banyak hal-hal yang menggoda, ia pun akhirnya melupakan firman itu begitu saja. Sedangkan benih yang terakhir yang ditaburkan di tanah subur artinya adalah orang yang mendengarkan firman dengan sukacita, meresapkannya dalam hati dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti adik-adik yang ada di rumah, yang rajin berdoa, nurut sama orang tua, dan mengasihi sesama. Jadi adik-adik, yuk kita menjadi benih yang jatuh di tanah subur, oke? Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, hari ini Kak Juang akan mengajak adik-adik untuk membuat prakarya. Nah, prakaryanya yaitu adik-adik akan membuat pohon kebaikan ya. Nah, untuk itu adik-adik yuk ikutin terus Kak Juang ya, bagaimana kita menggambar prakaryanya. Baik adik-adik, hari ini Kak Juang akan mengajak adik-adik untuk membuat prakarya, yaitu tentang membuat pohon kebaikan. Nah, sebelum itu adik-adik harus menyiapkan bahannya, yaitu bahannya ada kertas cover, ada kardus, ada pensil warna, kemudian ada pensil ya untuk menggambar dan menghapus. Kemudian ada alatnya, ada gunting, kemudian ada double tip, ada spidol dan ada perahu.
Yuk adik-adik, langsung aja kita simak kegiatan pembuatan pohon kebaikan. Ya, yang pertama yaitu kita membuat batang pohon dulu ya. Batang pohonnya. Ya, setelah sudah membuat batang pohonnya seperti ini, selanjutnya kita akan membuat daunnya ya. Kita lanjutkan ke daun. Ya, adik-adik, ini kita buat daunnya ya. Seperti ini daunnya. Nah, adik-adik kalau mau lihat lebih jelas seperti ini. Nah, ini daunnya. Buat ya. Oke. Nah, setelah itu adik-adik bisa mewarnai ya pohonnya. Kemudian bisa diwarnain batangnya menggunakan spidol tadi ya. Adik-adik bisa gambar batangnya menggunakan spidol dan daunnya bisa diwarnai. Oke. Adik, setelah pohon kebaikannya sudah jadi, selanjutnya yaitu kita meletakkan buah kebaikannya di atas daun-daunnya sini, oke? Tapi sebelumnya kita gambar dulu buah kebaikannya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita gambar dulu buah kebaikannya ya. Misalnya kita gambar buah seperti ini. Nah. Kemudian kita gambar sampai 5 ya, buat sampai 5 buah. Ya, adik-adik kalau sudah menggambar selesai buah kebaikannya seperti ini, adik-adik bisa kasih double tip di belakangnya ya. Nanti adik-adik bisa menggambar sebanyak mungkin pohon kebaikannya. Misalnya adik sudah pernah membuat kebaikan sama orang lain atau membantu orang tua, berdoa ya. Boleh banyak, nggak harus 5 buah, oke? Oke, misalnya udah seperti ini belakangnya ya. Selanjutnya kita akan tempel di pohon dan kita letakkan di atas daunnya sini. Ya, baik adik-adik, setelah buahnya sudah digambar, diwarnai dan ditulis seperti ini tentang kebaikan yang sudah pernah adik buat, misalnya membaca kitab suci ya. Nah, adik-adik, ini hasil prakarya Kak Juang yang sudah jadi ya. Bagus enggak? Nah, makanya adik-adik juga harus di rumah semangat untuk membuat prakaryanya menjadi lebih bagus ya. Kalau bisa lebih bagus dari punya Kak Juang, oke? Kak Juang tunggu. Jangan lupa dikirim dan diupload ke akun sosial media Sekami Santo Lukas. Wow, seru ya Kak kegiatan kita hari ini. Pastinya seru dong Kak. Jangan lupa ya untuk mengirimkan hasil kegiatan kalian ke kakak-kakak pendamping atau bisa kirim ke Instagram atau Facebook Sekami Paroki Santo Lukas Samarinda. Biar kakak-kakak bisa share hasil kegiatan adik-adik semua. Nah, untuk menutup segala rangkaian sekolah minggu kita pada hari ini, silakan Kak Juang untuk membawa kita dalam doa penutup. Nah, adik-adik, gimana kegiatan semuanya seru kan? Semoga adik-adik menikmati kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Adik-adik, sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa, tangan dikatup, mata ditutup, kepala ditunduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa sudah menyertai kami sepanjang kegiatan sekolah minggu kami pada hari minggu ini. Dan kami memohon berkat-Mu ya Bapa, semoga sabda-Mu dan firman-Mu yang kami dengarkan tadi menjadi kekuatan dan berkat bagi kami, dan kami bisa menabur kebaikan, dan kami bisa melaksanakan firman-Mu dan memberikan kebaikan bagi semua orang. Terima kasih Bapa sudah memberikan berkat-Mu hari ini. Doa ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Tadi adik-adik sudah nonton episode yang ke-11 mengenai tema menabur. Semoga adik-adik akan menjadi benih-benih yang baik, yang sungguh membawa sukacita bagi Tuhan, bagi orang tua dan bagi semua orang di tengah dunia ini. Oleh karena itu, Pastor Ion pada hari Minggu ini akan memberkati adik-adik yang di rumah. Sekarang siap, Pastor akan memberikan berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, khususnya adik-adik yang di rumah, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Nah, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, kakak-kakak, ada yang seru nih minggu depan. Apa tuh, Kak? Jadi, minggu depan pendamping sekolah minggu Paroki Santo Lukas Samarinda akan bergabung dengan pendamping sekolah minggu Paroki Santa Maria Penolong Abadi Katedral Samarinda. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Apa ya?